Oke, baik. Materi hari ini pertemuan 13 sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kita sudah masuk ke manajemen modal kerja. Ini materi yang cukup penting, tapi ini sebenarnya jarang atau tidak banyak menjadi sorotan untuk menjadi poin penelitian ya, apalagi pada konteks perusahaan, karena lebih banyak penelitian-penelitian itu menyoroti yang sifatnya long term atau jangka panjang. Tapi sebenarnya manajemen modal kerja ini sebenarnya penting karena area cakupan atau area pembahasan yang dibahas di manajemen modal kerja itu lebih sempit, lebih kecil ya, lingkupnya lebih kecil dan bukan hanya lebih kecil, tapi pembicaraannya itu konteksnya lebih yang jangka pendek atau kondisi keseharian perusahaan. Dulu saya ingat dosen saya waktu S2 dulu itu mengatakan kalau kita bicara capital structure itu kan kita bicara ibarat kalau kita punya toko itu bangunannya, gedungnya gitu. Gedungnya. Jadi kalau struktur modal, kebijakan dividen itu kan areanya lebih besar ya, lingkupnya lebih besar. Jadi itu ibaratkan kayak kita punya toko, punya tempat usaha, rumahnya besar. Nah, kalau manajemen modal kerja ini isi dalam toko itu. Jadi ya percuma Anda punya toko bagus, ya Anda punya rumah besar tapi isi dalamnya tidak ada. Atau Anda sebenarnya tidak bisa melakukan kegiatan operasional Anda. Seperti itu. Jadi manajemen modal kerja itu bicara soal atau seputar kondisi yang isi dalam rumah Anda tadi atau isi dalam toko Anda tadi. Yang lebih kecil dan lebih bersifat operasional atau keseharian perusahaan. Oke, materi hari ini juga ya apa itu yang dibahas tentang manajemen modal kerja di hari ini. Nah, manajemen modal kerja itu berkepentingan terhadap investasi perusahaan pada aktiva lancar dan utang lancar. Nah, sekarang pertanyaannya, aktiva lancar dan utang lancar ini kalau di laporan keuangan kita lihatnya di mana atau kita tangkapnya di mana dua ini? Aktiva lancar dan utang lancar. Ada yang bisa jelaskan? Kita lihat di mana untuk dua komponen ini? Halo. Lihat di mana? Halo. Ini tidak ada satupun kok yang dengar kok. Lihat di mana saya tidak dengar. Kasih jelas. Di laporan keuangan, Pak. Iya, laporan keuangan itu kan ada 4. Di mana saya bisa temukan ini? Neraca, Pak. Oke, di bagian neraca. Jadi di komponen paling atas ya tentunya ya, karena aset-aset yang sifatnya liquid atau modal yang sifatnya paling liquid juga itu ada di posisi atas ya, bagian atas. Yaitu aktiva lancar dan juga hutang lancar. Kita lanjut, terutama mengenai bagaimana menggunakannya serta komposisi keduanya akan mempengaruhi ke risiko. Jadi bagaimana perusahaan menggunakan aktiva lancar serta utang lancarnya, selain dia bagaimana dia gunakan, juga bagaimana komposisi penggunaannya itu bisa mempengaruhi risiko. Ya, karena manajemen modal kerja juga itu punya dampak atau berdampak terhadap risiko. Nah, kemudian apa sih yang mempengaruhi modal kerja suatu perusahaan? Yang pertama tentu adalah tingkat investasi aktiva lancar perusahaan.
Jadi aktiva lancar perusahaan itu kan mulai dari kas, ya, piutang, persediaan, itu tingkat investasi perusahaan di situ tuh berapa banyak, ya. Semakin besar ya perusahaan melakukan investasi ke aktiva lancarnya, ya berarti manajemen modal kerjanya pun akan semakin besar atau modal kerja yang diperoleh perusahaan pun makin besar. Kemudian yang kedua, proporsi utang jangka pendek yang digunakan. Ya. Semakin banyak proporsi utang jangka pendek, itu sebenarnya di satu sisi menjadi dalam tanda kutip ya kurang efektif atau manajemen modal kerjanya atau jumlah modal kerjanya menjadi lebih berkurang. Kenapa? Utang jangka pendek itu kan artinya perusahaan melakukan hutang yang sifatnya jangka pendek, misalnya katakanlah hutang dagang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan itu bisa mengelola modal kerjanya. Maka dia ambil hutang jangka pendek dia. Seperti itu. Jadi proporsi utang jangka pendek yang makin besar, otomatis modal kerjanya makin kecil biasanya. Kemudian yang ketiga, tingkat investasi pada setiap jenis aktiva lancar. Ya tadi, kalau yang pertama itu total ya, total aktiva lancarnya, investasi di seluruh aktiva lancarnya. Baik itu kas, baik itu piutang maupun persediaan. Tapi bagian yang ketiga itu adalah tingkat investasi pada setiap, ya, karena di situ tadi kan ada beda-beda. Biasanya kan punya tiga, ada lagi mungkin perusahaan punya aktiva lancarnya mungkin lebih dari 3 komponen, tapi biasanya ada kas, piutang, dan persediaan. Nah, porsi dari setiap aktiva lancar yang dimiliki itu tentu akan mempengaruhi modal kerja. Ya. Contoh, kalau perusahaan lebih banyak kas, itu berbeda modal kerjanya dengan perusahaan yang lebih banyak persediaan atau lebih banyak piutang, itu berbeda gitu. Kemudian yang keempat, sumber dana. Sumber dana yang spesifik dan juga komposisi utang lancar yang harus diperhatikan. Ini juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi modal kerjanya. Jadi sumber dana yang spesifik ini nanti dilihat di komponen utang lancarnya. Jadi perusahaan itu menggunakan utang lancar untuk apa saja. Ya, saya ambil contoh tadi yang paling sering di manufacturing, yaitu adalah utang dagang misalnya seperti itu. Kemudian konteks manajemen modal kerja yang akan kita bahas hari ini ya itu lebih ke perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufaktur atau kategorinya adalah manufaktur. Jadi perusahaan yang tentunya punya piutang, punya persediaan dan juga punya hutang lancar seperti hutang dagang ya atau payables. Jadi manajemen modal kerja ini memang agak tidak bisa kita terapkan di perbankan atau industri asuransi yang berhubungan dengan jasa keuangan, itu hampir tidak bisa, atau di jasa murni itu tidak bisa. Kenapa? Karena ya tidak ada aktiva lancarnya itu tidak komplit, tidak lengkap. Mereka tidak punya persediaan. Apa yang punya perusahaan manufaktur kan saja yang punya persediaan, karena dia menjual barang secara fisik atau produknya fisik. Tapi kalau jasa itu kan tidak ada persediaan. Gitu. Masa misalnya Anda uh, tidak mungkin kan misalnya perusahaan bank itu uh, apa namanya menyimpan apa dia barang apa, karena dia jasa atau pelayanan keuangan. Makanya perusahaan materi manajemen modal kerja ini biasanya untuk yang tipe perusahaan yang manufacturing ya. Makanya nanti tugasnya kalian itu saya tidak buat lagi per sektor atau per industri, tapi sudah totally manufaktur saja. Terus definisi dasar dari manajemen modal kerja. Di situ ada tiga hal atau tiga komponen yang mau dilihat. Yang pertama itu definisi dari modal kerja. Modal kerja.
Modal kerja apa sama dengan capital structure atau struktur modal? Saya jawab berbeda. Ingat ya, modal kerja yang kita bahas hari ini konteksnya adalah lebih yang mikro, lebih yang kecil gitu. Bukan omong soal struktur modal, ya. Modal kerja itu adalah aset lancar yang digunakan untuk kegiatan operasi. Sekali lagi, modal kerja itu adalah aset lancar yang digunakan untuk kegiatan operasi. Jadi aset lancar itu dianggap atau dipakai oleh perusahaan sebagai modal kerja. Jadi kalau ditanya berapa modal kerja perusahaan, Anda langsung lihat aset lancar. Ya, mungkin kalau kita kasih contoh itu langsung di perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk katakanlah ya. Berapa modal kerja dari perusahaan ini? Ya, kita langsung ke mana? Neraca. Ya. Langsung ke neraca, langsung lihat aset lancarnya berapa. Ini. Karena di sini definisi dari modal kerja itu adalah aset lancar. Berarti aset lancar yang dimiliki oleh Indofood itu sebesar 31.403.445 itu adalah modal kerjanya. Karena tadi definisinya adalah modal kerja itu adalah aset lancar yang digunakan untuk kegiatan operasi. Sampai sini bisa paham terkait modal kerja? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik, berikut modal kerja bersih. Ini lebih spesifik ya, modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih atau net working capital itu Anda ingat kembali materi yang sudah saya berikan soal rasio keuangan, analisis kinerja keuangan atau analisis rasio keuangan terkait likuiditas. Itu paling pertama sekali kalau Anda masih ingat, itu kita bicara soal modal kerja bersih atau net working capital. Nah, modal kerja bersih, kalau modal kerja itu hanya aset lancar, kalau modal kerja bersih, di situ berarti aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Jadi bukan hanya soal aset lancar kalau sudah modal kerja bersih. Jadi dia wajib dikurangkan dengan hutang lancar. Jadi untuk kasusnya Indofood berarti 31 triliun tadi aset lancar kita kurangkan dengan hutang lancar. Juga kita lihat di neraca. Ya. Nah ini dia hutang lancarnya 24 triliun ya. 686.862 juta. Kita kurangkan ini maka kita memperoleh modal kerja bersih. Konsep yang kedua jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjut yang ketiga. Modal kerja operasi bersih. Atau sering disingkat sebagai net operating capital work capital, atau modal kerja operasi bersih. Nah, ini dia lebih panjang. Jadi di situ untuk modal kerja operasi bersih itu kita mengurangkan antara aset lancar operasi atau aset lancar untuk kegiatan operasi perusahaan. Lebih yang untuk menggerakkan atau mengoperasikan perusahaan. Dikurangi dengan hutang lancar. Ya, operasi. Jadi di situ NOWC atau Net Operating Working Capital itu sama saja dengan Anda lihat sini. Ya, S is equal to cash atau uang tunai ya atau kas ya untuk beroperasi. Kemudian masuk di dalamnya juga
piutang, ya. Kemudian masuk di dalamnya adalah persediaan. Itu adalah yang dikategorikan sebagai aset lancar operasi. Jadi 3 komponen itu. Kas, piutang, dan persediaan. Kemudian aset operasi itu dikurangi dengan hutang lancar operasi. Hutang lancar operasi itu ada dari 2, ya. Dari payable atau hutang dagang dikurangi dengan accrual. Gitu. Ini nih topik yang jarang sekali anak-anak yang neliti finance itu angkat ini. Biasanya mereka tuh kalau teliti finance itu yang kebijakan dividen, capital structure, kemudian rasio keuangan gitu-gitu. Ya. Mereka jarang sekali menyoroti manajemen modal kerja. Gitu. Ini hitungnya nggak gampang ini kalau di perusahaan ini mesti rinci satu-satu. Ini bagusnya kalau teliti itu di masa COVID kayak gini gimana sih mereka ini? Gitu. Bisa paham ini sampai sini? Jadi dia lebih kecil ya, lebih spesifik. Ya. Jadi kalau modal kerja bersih tadi dia pukul semua. Tapi kalau untuk manajemen modal kerja operasi bersih itu spesifik. Jadi hanya misalnya ini masuk kas ya, dan setara kas itu masuk tadi. Kemudian piutang ya, dan persediaan. Sedangkan yang lain-lain ini kayak aset biologis, uang muka dan jaminan, pajak itu tidak masuk. Ini nih komponen yang tidak masuk. Kayak investasi jangka pendek juga tidak masuk. Karena tadi dia bukan operasi, tapi aset lancar. Gitu. Kemudian kalau dari sisi hutang itu yang diakui hanya payables and accruals. Nah kalau payables and accruals, lihat aja di belakang. Kalau dia bilang kata short term bank loan and overdraft, ini tidak masuk. Kalau dia bilang trust receipt payables, oke, masuk. Payables itu kalau dia bilang masuk payables itu berarti hutang dagang tadi ya. Kemudian juga masuk kategori selain payables tadi apa ya? Kita lihat lagi. Accrual ya, accrual ini juga masuk kategori jangka pendek ya. Accrual. Kalau tidak ada ya berarti perusahaan tidak punya accrual. Berarti yang kita kurangkan aja cukup dengan yang payable. Kategori payable, payables ini masuk ini. Bonds payable itu masuk juga. Kalau ada accrual juga bisa dimasukkan. Dampaknya perusahaan ini. Oh ini accrual ini, sorry. Ini ada masuk. Beban accrual. Nah, ini dimasukkan sebagai modal kerja operasi bersih. Jadi aset lancar bersih kurangkan dengan hutang lancar. Aset lancar operasi kurangkan dengan hutang lancar operasi. Bisa ya? Saya tidak ini. Jawab dulu. Ini pada tidur ya? Bisa, Pak. Ya, ini yang jawab 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang lain itu kasih tahu kalau bisa ya, kasih tahu aja. Oke. Jangan diam-diam ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke spesifik ya, bagaimana perusahaan itu bisa atau Anda kalau jadi manajer itu bagaimana sih alternatif Anda bisa memenuhi kebutuhan dana terutama yang sifatnya yang tadi short term ya, jangka pendek di perusahaan Anda, dan juga nanti ini dikomparasi dengan pendanaan jangka panjang. Nah, ada 3 pendekatan yang kita bisa pakai atau 3 alternatif yang kita bisa gunakan. Yang pertama,
disebut dengan matching approach. Ini pendekatan yang match. Ya, kalau match itu kalau Indonesia pendekatan yang sesuai, yang match. Match itu kan apa ya? Bukan seimbang, tapi sesuai. Sesuai. Jadi kalau Anda pakai pakaian itu kan sudah match belum? Sudah sesuai belum? Gitu. Biasanya kan kalau saya kalau ke kampus itu kan kasih match antara tas saya, baju saya, celana yang saya pakai sama sepatu supaya match ya. Nah, di alternatif pemenuhan kebutuhan dana pun juga ada prinsip yang match ya, sesuai. Nanti sebentar ada penjelasannya. Yang match approach itu gimana? Kemudian yang kedua ada pendekatan yang namanya konservatif. Konservatif approach. Ya, dari namanya saja sudah bilang konservatif. Ini biasanya orang-orang yang atau manajer-manajer yang tidak terlalu suka resiko, itu mereka biasanya pakai alternatif yang kedua ini. Karena mereka cenderung konservatif, ya. Konservatif itu kalau di Indonesia kenapa ya? Bukan ragu-ragu, orang yang sebenarnya dia tidak terlalu mau untuk menanggung risiko di pengambilan keputusan yang dia ambil. Ini orang hati-hati sekali. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga agresif. Ya, seperti penjelasan yang pernah saya utarakan sebelumnya bahwa manajer atau seorang yang agresif itu biasanya identik tidak takut atau meniadakan yang namanya risiko. Ya, dia berani untuk take a risk, ya, ambil sebuah risiko. Itu sama juga nanti di kebutuhan dana yang dia pakai juga itu tidak takut dia. Nah, jadi ada pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya jangka pendek, dia bisa berani untuk pakai separuh ke yang sifatnya jangka panjang, agresif. Nanti kita ada penjelasan di bawah pakai grafik, ya. Oke, kita lihat dulu yang matching approach. Grafik ini jelas di apa? Yang Anda lihat ini jelas grafiknya tidak? Di slide. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Nah, bagi Anda yang tidak menyukai grafik, ya, sebenarnya bukan Anda tidak suka. Sebenarnya kalau saya prinsipnya Anda tidak tahu cara bacanya gimana. Nah, ini saya kasih tips ya bagi Anda kalau baca grafik. Yang pertama, lihat dulu ya sumbu grafik tersebut ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu tegak atau sumbu yang berdiri mendatar atau yang tegak gitu. Kayak misalnya di sini kita lihat perpaduan di sini ada dolar atau jumlah uang yang dia keluarkan dan time period atau periode waktu. Berarti itu yang kita akan perhatikan atau yang akan kita lihat di sini. Ya. Anda lihat perusahaan ini time period ini kan dari waktu ke waktu. Misalnya ini kita asumsikan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, enam, seterusnya. Dan Anda lihat bergeraknya itu meningkat. Ya, meningkat. Nah, kemudian di dolar ini adalah ini penggunaan aset. Ya. Jadi awalnya penggunaan aset-aset perusahaan itu ya ini kita kategorikan sebagai temporary current asset atau aset-aset lancar yang sifatnya temporary atau jangka pendek kita bisa katakan gitu. Kemudian yang bagian warna abu-abu dan warna pink ini, kalau yang temporary current asset atau aset jangka pendek sementara atau temporary, tadi itu yang warna coklat ya, coklat muda. Sedangkan yang abu-abu sama yang warna pink ini adalah total permanent asset atau aset-aset yang sifatnya jangka panjang atau aset-aset tetap perusahaan. Nah, Anda lihat apa yang terjadi dengan aset-aset yang sifatnya lancar. Maka di sini perusahaan akan membiayainya dengan
short term atau utang-utang yang sifatnya juga jangka pendek. Jadi kalau Anda punya kas, Anda punya persediaan, Anda punya piutang, itu akan dibiayai dengan utang-utang jangka pendek tadi. Baik itu yang sifatnya payables atau accrual, utang dagang atau accrual. Maka Anda lihat di sini, ini kita sebut sebagai match. Artinya dana yang sifatnya jangka pendek, ya, kebutuhan perusahaan yang sifatnya jangka pendek dibiayai dengan pendanaan yang jangka pendek. Match, seimbang. Jangka pendek, ini aset jangka pendek, dia punya utang juga jangka pendek. Tapi aset-aset yang permanen atau aset-aset tetap perusahaan, misal di sini ada yang permanent level of current asset sama fixed asset, itu dibiayai oleh dana yang jangka panjang. Gitu. Plus bisa juga bukan hanya utang jangka panjang yang dipakai, dana jangka panjang itu bukan hanya utang, tapi juga di sini plus ekuitas, ya, atau modal sendiri. Maka match, ya, aset jangka pendek dibiayai oleh dana jangka pendek, aset-aset jangka panjang, aset-aset tetap dibiayai oleh pendanaan hutang jangka panjang ataupun ekuitas. Itu disebut match. Ini orang yang bagaimana, Pak? Manajer yang bagaimana? Manajer yang match ini ya manajer yang normal. Maksudnya manajer yang dia kategorinya tidak mau ambil resiko terlalu besar, juga dia tidak berisiko. Jadi dia match, gitu, seimbang. Gitu. Terus ada juga yang konservatif. Nah, konservatif tadi saya bilang ini orang agak takut dia. Kalau match approach tadi jelas ya, dana aset jangka pendek, aset-aset tetap tadi dibiayai dengan utang jangka pendek. Anda lihat apa yang terjadi dengan orang-orang konservatif. Orang-orang konservatif itu malah dana yang jangka pendek yang coklat tadi itu dia biayai dengan long term. Takut dia. Ya kecuali short term itu short term financing atau pendanaan jangka pendek dari utang jangka pendek perusahaan itu hanya dipakai jika perusahaan itu ada kondisi-kondisi yang Anda lihat ini kayak gunung yang keluar, ada kondisi-kondisi bubbles, ya. Maka dia pakai short term financing untuk itu. Jadi misalnya contoh kayak sekarang ini misalnya kebutuhan perusahaan itu makin banyak, ya, terhadap katakanlah di pandemi ini orang jadi kuat makan gitu. Dia perusahaan memproduksi makanan. Nah, ketika permintaan jadi naik, maka dia harus produksinya lebih banyak. Maka dia butuh hutang dagang untuk menutupi aset-aset jangka pendeknya tadi gitu. Makanya dia di sini dia hanya pakai ketika ada bubbles tadi, ada gundukan ini gitu, untuk menutupi itu. Sama kalau ada kekurangannya dia pakai marketable security. Tapi ini Anda lihat, dia sudah pasti pakai long term. Gitu. Jadi dana jangka panjangnya bukan hanya untuk membiayai aset-aset yang sifatnya jangka panjang, tapi dia biaya juga separuh untuk aset-aset yang sifatnya jangka pendek. Apalagi yang marketable security. Investasi yang kalau di Indofood itu dia contohnya kayak ini, investasi jangka pendek ini. Yang sebesar 55 miliar ini. 55 miliar ini kalau manajernya itu manajer yang aliran konservatif, dia tidak pakai dari aset lancar, tapi dia pakai dari long term, dana jangka panjang gitu. Jadi ini orang konservatif, orang yang cenderung takut gitu terhadap resiko, ya. Orang yang takut terhadap risiko. Nah, berikut yang ketiga atau terakhir tadi agresif. Nah, agresif ini kebalikan dari konservatif.
Kalau yang konservatif tadi justru dia long term semua. Kecuali ada yang gundukan-gundukan tadi baru dia pakai yang dana jangka pendek. Tapi kalau agresif malah permanent level current asset itu aset-aset yang sifatnya jangka pendek tapi ada unsur kayak kalau di Indofood itu contohnya kayak apa ya aset-aset itu ya. Nah, ini contoh aset biologis. Aset biologis ini dia terkategori current aset tapi cenderung permanen karena misalnya aset biologis ini jangan pikir kayak apa kayak virus corona gitu ya, bukan, tapi karena mereka kan produk makanan terus ada sejumlah aset biologis yang harus mereka punya katakanlah ya untuk merawat makanan ya, memfermentasi makanan mungkin gitu-gitu ya di Indofood. Maka aset biologis ini ya, Anda lihat di sini, dia biayai bukan dengan long term tapi dengan short term, jangka pendek. Ya. Dan itu termasuk kategori agresif. Karena itu tapi kalau yang konservatif tadi dia takut. Kalau ini dia cenderung berani. Gitu. Nah, sedangkan separuhnya itu yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang ini, berisiko dia pakai yang long term. Kalau fix aset memang dia berani. Kalau aset tetap ya jelas pakai utang jangka panjang sama ekuitas. Tapi Anda lihat permanent level ini dia berani untuk menggunakan apa tadi namanya short term debt atau utang yang sifatnya jangka pendek. Nah, mungkin kebingungan Anda sekarang adalah itu bagaimana ya Pak? Ya karena pertama mungkin Anda tidak mendalaminya atau makanya kemarin saya bilang ya kita ini bukan dari kemarin, bukan hanya pertemuan-pertemuan sebelum, dari pertemuan satu sudah saya tekankan bahwa kalau kita berbicara soal manajemen keuangan, maka pola pikir Anda itu harus dalam pola pikir perusahaan besar atau perusahaan go public atau minimal sifatnya PT. Ya. Kalau Anda bicara, saya bicara ini lalu Anda tidak memahami konteks perusahaan besar atau PT tadi, maka ya sampai kapanpun Anda tidak akan bisa paham. Ya. Jadi kalau konteks di perusahaan itu ya itu yang Anda akan pelajari. Ya. Hanya saja memang tujuan profil kita memang ke manajer UMKM ya, usaha mikro kecil. Tapi kan teori besarnya di finance itu tidak ada teori manajemen keuangan UMKM. Dia teori besarnya di perusahaan-perusahaan besar. Lalu diadopsi di konteks UMKM. Makanya Anda harus ngerti dulu konteks perusahaan besar. Kalau memang Anda mau teliti dalam konteks perusahaan-perusahaan yang kecil. Itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Kalau tidak ada saya lanjut. Kalau ada saya persilakan. Ada yang mau buka diskusi atau dibuka pertanyaan silakan. Anggi jangan lupa presensi ya. Anggi ada tidak ya? Siapa? Oke. Ini ada pertanyaan tidak? Saya tanya ada pertanyaan juga tidak jawab. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalian itu kayak tidak kasih tahu ada sakit apa, kayak pergi ke dokter, ada keluhan sakit, terus dokternya tanya, sakit apa? Diam gitu. Mengharapkan dokternya tahu Anda sakit apa. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang bagaimana sih mengukur atau bagaimana sih kita bisa tahu bahwa perusahaan itu menjalankan manajemen modal kerjanya dengan maksimal. Nah, tadi ya rumusnya pertama bisa pakai yang tiga
Tiga konsep itu, modal kerja bersih, atau modal kerja operasi bersih. Ya, yang tiga di atas tadi. Kemudian berikutnya Anda bisa pakai CCC atau siklus konversi kas. Beberapa buku juga sering sebut dengan siklus kas. Ya. Nah, siklus konversi kas ini merupakan suatu siklus di mana kecepatan, dia mengukur kecepatan semakin cepat perusahaan mampu mengubah persediaan dan piutangnya, ya, serta membayar utang jangka pendeknya menjadi kas. Semakin cepat waktunya tersebut berarti ya cash konversi cycles-nya atau siklus konversi kasnya berarti juga semakin cepat. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat sini ya. Nanti kita jumlahkan ya periode pengumpulan piutang, persediaan ditambah dengan periode pengumpulan piutang, lalu nanti dikurangkan dengan payables. Ya, nanti kita lihat berapa hari yang bisa dikonversinya. Semakin cepat, semakin lebih baik. Oke, sudah dicatat belum ini? Belum, Pak. Aliran CC ini? Belum ya? Oke, dicatat dulu kalau begitu alirannya. Baru nanti kita pindah ke rumus dan cara mengerjakannya. Saya kasih Anda 5 menit untuk mencatatnya. Silakan. Sudah, Pak. Belum, Pak.
Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang lain sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa siklus konversi kas ini adalah suatu siklus di mana kecepatan atau waktu perusahaan mampu mengubah persediaan dan piutang serta membayar utang jangka pendeknya menjadi kas. Nah, untuk formula nanti di sini ya. Pertama kita menghitung dulu periode mengkonversi persediaan. Yang pertama, katakanlah di contoh ini dia 50 hari. Oke. Lalu yang kedua kita tambah dengan periode perusahaan dalam mengumpulkan piutang ya, average collection periode atau mengumpulkan piutang. Kemudian kita kurangkan dengan payables deferral period atau bagaimana perusahaan itu membayar periode pembayaran utang. Maka itu kita sebut sebagai cash conversion cycle. Ya. Jadi di sini kalian lihat mengumpulkan piutang persediaan itu 50 hari. Mengumpulkan piutang 60 hari. Kemudian pembayaran payables-nya atau pembayaran hutang-hutang dagangnya itu 40 hari. Maka sesuai rumus 50 ditambah 60 lalu kurangi 40 dapatlah 70 hari. Coba Anda hitung, betul tidak itu? 50 tambah 60 110. 110 kurang 40 70 ya. Betul. Oke. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang penting juga itu rumus yang di bawah ini. Bagaimana sih inventory conversion cycle periodnya? Nah, itu rumusnya persediaan dibagi HPP per hari. Ya. Oke, yang berikut catat juga rumus yang di bawah ini. Silakan ya. Bisa dilihat slide-nya yang rumusnya bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, dicatat dulu rumusnya. Silakan. Saya sengaja tidak Indonesiakan, biarkan saja dalam bahasa Inggris. Supaya Anda paham sedikit. Oke, silakan dicatat.
Oke, sambil dicatat, saya lanjut penjelasan ya terkait rumus yang pertama itu inventory conversion period atau periode konversi persediaan. Jadi ini mengukur seberapa cepat perusahaan itu mengubah inventorinya atau persediaannya menjadi kas. Ya. Rumusnya yang jelas kita butuh inventory atau persediaan dibagi cost of goods sold. Kalau cost of goods sold ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu? Kalau istilah akuntansinya. Ada yang tahu? Ini kita biasa sebut sebagai beban pokok produksi atau harga pokok produksi HPP per hari. Jadi nanti kalau kita dapat HPP ya kita bagi dengan 365 karena dia minta yang sifatnya per days, per hari. Kemudian yang kedua ACP atau juga disingkat biasanya DSO, average collection period atau rata-rata periode pengumpulan rata-rata atau DSO itu apa ya? Pokoknya periode perusahaan mengumpulkan piutang. Jadi dia bagaimana receivable-nya atau piutangnya itu mampu dikumpulkan semakin cepat gitu ya. Rumusnya itu receivables atau piutang dibagi sales atau penjualan ya. Penjualan yang sudah dibagi 365 hari atau penjualan per hari, rata-rata penjualan per hari. Kemudian yang ketiga, payables deferral period atau periode pembayaran hutang ya. Hutang. Tapi payables ini lebih tepat utang dagang ya, utang dagang payables. Itu rumusnya adalah payables dibagi purchase per days atau utang dagang tadi dibagi dengan cost of goods sold per 365 hari atau di sini HPP atau beban pokok produksinya dibagi 365 hari. Oke, sampai sini sudah dicatat semua rumusnya belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, kalau sudah, sekarang coba Anda membuka laporan keuangan dari INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk. Kita akan menghitung seberapa cepat sih perusahaan ini atau Indofood Sukses Makmur Tbk dalam mengkonversi atau mengubah piutang dan persediaan serta membayar hutang dagangnya atau hutang-hutang jangka pendeknya dengan menggunakan apa namanya? Seberapa cepat dia mengubahnya semua itu menjadi kas. Ya, ingat tujuannya kas. Oke, sekarang ini di sini nanti kalau kita hitung jawabannya saya sudah hitung 53 hari. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Kembali ke rumus tadi. Kita ngumpul ICP, ACP, dan PDP. Tuh. Kita rumus ICP. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? ACP. Kemudian yang terakhir PDP. Ada yang masih ingat tadi? ICP ini saya butuh data apa saja di bagian ICP? Inventory conversion periodnya. Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, apa? Harga Inventory. pokok Sebelum itu, yang awalnya dulu loh, kan ICP, inventory. Apa itu? Kita butuh. Persediaan. Persediaan, oke. Habis persediaan, baru yang kedua tadi? harga pokok penjualan per hari. Ya, harga pokok penjualan atau harga pokok produksi.
atau beban pokok produksi. Ya, oke. Terus yang kedua ACP. Kita butuh apa di situ? Data apa saja? Average collection period. Receivable. Piutang, Receivable Pak. tadi saya bilang apa? Piutang Piutang. penjualan. Oke. Piutang dan Penjualan. penjualan. Oke. Sip. Kemudian di PDP kita butuh apa? Hutang dagang per HPP. Oke, utang dagang dan juga tadi HPP yang sudah ada di ICP. Oke. Sekarang kita ke laporan keuangan Indofood. Yang pertama kita butuh apa tadi? Persediaan. Oke. Persediaan untungnya di sini sudah hitung. Persediaan bersih neto. Duh, kok makin kecil. Ya, oke. Persediaan di sini berapa? Coba. Itu ya persediaannya. Ada yang bisa satu orang baca, yang lain tulis? Persediaannya berapa? 9.658. 9 triliun 6. Febrian Sri lanjut. 9.658.705.000.000. Oke. Itu persediaannya ya. Baik. Lanjut yang berikutnya kita cari HPP. Jadi kalau persediaan itu kita carinya di aset tentunya ya. Dan di aset lancar itu pasti ada di bagian neraca. Ya. Sedangkan kalau HPP atau harga pokok produksi tadi kita lihatnya di laporan laba rugi. Ya. Kita cari laporan laba rugi. Ya. Ekuitas masih neraca ini. Nah, ini di sini ya. Nanti di laporan laba rugi Indofood nanti dia ada tulis beban pokok penjualan. Nah, itu sama saja juga dengan HPP-nya ya. Dan di sini HPP-nya ini dalam 1 tahun. Itu sebesar ada yang bisa baca? 53.876.594.000.000. Oke, baik. Lalu beban pokok penjualannya itu kalian catat. Lalu nanti dibagi dengan 365 hari. Ya, karena 1 tahun kita asumsi 365 hari. Ya, karena 2019 itu juga kan bukan tahun kabisat ya. Jadi 365 hari. Bisa sampai sini di hitungan ICP? Bisa ya? Bisa, Halo? Pak. Oke. Baik. Jangan dihitung dulu ya. Simpan saja dulu datanya. Nanti kita hitung 1 kali. Lalu kedua ACP atau Average Collection Period. Tadi data apa saja yang dibutuhkan di ACP? Piutang, Pak. Piutang. Piutang kita lihat di mana? Ada yang tahu? Piutang cek di mana? Neraca, Pak. Neraca. Oke. Di neraca. Bagian aset lancar tentunya ya. Oke. Nah, ini dia. Piutang. Nah, di sini dia bagi-bagi. Ada piutang usaha, ada piutang bukan usaha. Lalu piutang usaha itu dia bagi lagi. Ada pihak ketiga, ada pihak berelasi. Gitu. Nah, pakai yang mana Pak? Pakai semua. Nah, otomatis kalau pakai semua, berarti kita jumlah semua nih. Ya, kita jumlah semua. Kelewatan. Nah,
Ini yang kita pakai. Berarti kita pakai itu 4.128.356.000.000. Kemudian 1.277.677.000.000. Kemudian 331.283.000.000 dan terakhir 227.094.000.000. Ini kita jumlahkan. Sudah catat ini angka-angkanya atau dicatat dulu? Nih, sumber angkanya. Jadi seluruh 4 jenis piutang ini ya, itu dimasukkan di situ. Baik piutang usaha, bukan usaha, maupun kepada pihak ketiga atau pihak berelasi. Ada yang sudah jumlah dapatnya berapa? Ada, Pak. Berapa? Dapatnya 5.964.410. Apa? Baca Maaf, cepat Pak. dong. 5 Itu triliun triliun. itu. 5.964.410.000.000. Oke. Nanti dijumlahkan ya seluruh piutang perusahaan ya. Oke, setelah piutang di rumus ACP dibagi dengan apa? Piutangnya dibagi dengan penjualan. Penjualan itu kita lihatnya di mana? Laporan laba rugi. Oke, kita cari di laporan laba rugi. Oke, kita geser ke bawah. Cari laporan laba rugi. Sudah lari lewat ini. Sudah perubahan. Oke. Ini. Dia bilang di sini penjualan neto atau penjualan bersih ya, sebesar, ada yang bisa bantu baca berapa triliun itu? Nilainya 76 triliun 592.955 juta. Oke. Lalu nilai tersebut, penjualan tersebut Anda catat, lalu nanti dibagi dengan 365 hari. Karena asumsinya 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Tuh, catat dulu ya. Oke, kita lanjut sambil Anda catat. Itu nilai penjualannya. Yang terakhir apa itu? Payables deferred period. Apa rumusnya itu? Utang dagang bagi harga pokok penjualan per hari. Oke. Dia punya pembagi, kita sudah dapat tadi ya, yang beban pokok penjualan ini. Sudah dapat. Sekarang kita cari utang dagang. Utang dagang, tadi disebut juga dalam rumusnya bahasa Inggrisnya, maka saya tidak ganti, dia sebut payables. Nah, kalau dia sebut payables, ya sudah, kita cari aja yang sifatnya juga payables. Nah, cara-caranya di sini tidak ada ini payables. Nah, cara-carinya kita lihat dari sebelah kanan yang disebut bahasa Inggrisnya ini. Contoh, payables, trust receipt payables, trade payables, ini dia bagi lagi ya. Ada yang kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya ya. Kemudian ada yang other payables ya. Ini yang kita masukkan. Ini dia. Tolong dicatat itu angkanya. Ada yang bisa bantu saya ini? Nilainya berapa saja?
untuk payables-nya? Halo? Oh, sama trust receive payables, cuman tidak ada ya, 0 nilainya di sini. Tapi di 2018 ada, tapi 2019 ini tidak ada. Jadi utang dagangnya itu 4.373.415 juta. Kemudian yang related tadi itu ada 148.468 juta, dan yang terakhir others payables-nya 1.465.898 juta. Sudah dicatat ini payables-nya? Halo? Sudah, Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Memang di bawah ini ada payables lain, kayak misalnya tax payables, itu tidak masuk karena ini lebih yang ke utang tapi sifatnya untuk bayar pajak. Itu tidak masuk. Jadi kita hanya menghitung hutang yang betul-betul utang dagang. Payables itu spesifiknya kalau di Indonesia itu utang usaha atau utang dagang. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses menghitungnya. Ya. Berarti kita sudah punya data tadi, kita masukkan. Ya. Mulai dari ICP, menghitung ICP, ACP, dan PDP. Tadi kan persediaan ya dibagi harga pokok harian ya, atau beban pokok penjualan harian. Nah, di situ kita tadi sudah dapat nilai persediaannya, kita sudah dapat juga nilai beban pokoknya, lalu yang kita bagi dengan 365 hari. Lalu kita bagi. Nah, sekarang coba Anda bagi. Betul tidak hasil saya ini 65 hari untuk ICP, atau bagaimana perusahaan mengkonversi persediaan menjadi uang tunai atau kas. Betul tidak itu? Kalau persediaan dibagi HPP, kita dapat 65 hari. Untuk kasusnya Indofood. Coba gunakan kalkulator. Loh? Sudah? Betul itu? Nampaknya masih menghitung ya. Ya, betul, Pak. Dapatnya 65 hari ya? Iya, Pak. Oke. Yang lain bagaimana ini? Jangan bilang hanya Cornelia aja. Yang lain dapat sama tidak? Sama tidak hasilnya? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, baik. Kita lanjut yang ACP. ACP itu tadi rata-rata pengumpulan piutang. Jadi piutang bagi penjualan kali 365 hari. Coba Anda hitung, saya dapat 28 hari. Betul tidak?
Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Berarti ACP itu adalah menandakan seberapa cepat ya perusahaan itu mampu mengubah piutangnya menjadi kas. Oke, betul. Yang terakhir PDP ya, atau payables deferred period, atau bagaimana perusahaan membayar utang dagang terutama atau utang usahanya. Di situ coba dihitung betul tidak saya dapat itu 40 hari. Betul, Pak. Betul, Pak, 40 hari. Betul, Pak. Oke, berarti tepat ya. Nah, kalau sudah kita dapat perputaran persediaan, perputaran piutang, kemudian pembayaran utang usaha atau utang dagang tadi, kita lanjut ke mana? Kita akan menjumlahkan ya persediaan dan periode pengumpulan persediaan dan piutangnya, lalu kita kurangkan dengan payables-nya atau pembayaran utang usahanya atau utang dagangnya. Berarti ini ditambah, lalu ini dikurangi. Dapat berapa? 65. Ini pembulatan ya sebenarnya ya. Sebenarnya koma-koma, cuman ya karena hari tidak ada yang koma-koma ya udah kita bulatkan saja. 65 ditambah berapa? 53 ya? Iya, Pak. Oke. Sama dengan yang di depan tadi saya bilang ya. Saya sudah hitung 53 hari. Oke. Nah, artinya apa? Nah, jangan hanya habis hitung selesai. Itu artinya kemampuan INDF dalam mengkonversi kas atau mengubah tadi persediaan, mengubah tadi itu piutang, lalu juga dia membayar utang-utang usahanya, utang-utang jangka pendeknya menjadi kas itu selama 53 hari. Nah, sekarang kalau makin cepat dari 53 hari makin bagus tidak? Makin bagus, Pak. Makin bagus. Karena kalau tahun lalu saya hitung yang 2018 ya. Tahun 2018 itu perusahaan Indofood ini dia konversinya 71 hari. Sedangkan di 2019 dia jadi 53 hari. Menurut Anda bagus tidak ini? Indofood dalam konversi kasnya atau siklus konversi kasnya. Dari 71 hari menjadi 53 hari. Bagus tidak? Bagus, Pak. Bagus. Bagus. Jadi semakin cepat siklus konversi kasnya makin bagus. Gitu. Kalau selain Anda membandingkannya tahun ke tahun, Anda juga bisa membandingkannya dengan perusahaan lain yang sejenis. Misalnya Indofood itu kita bisa bandingkan dengan sesama perusahaan yang masuk dalam subsektor atau sektor yang sama. Kira-kira bagus tidak ya kategori itu. Nah, makin cepat tadi saya bilang indikatornya intinya semakin cepat periodenya atau mendekati 0 ya makin bagus gitu. Kalau seandainya nanti Anda dapat minus ya, itu kemungkinan mungkin salah hitung satu. Tapi kedua bisa juga memang betul tapi itu sebenarnya utang usahanya itu jauh lebih besar. Ya, pembayaran utang perusahaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan dia mengumpulkan kas dari persediaan dan juga dari piutang. Ya, kasus-kasus itu mungkin ada terjadi tapi tidak banyak ya, tidak banyak kasus-kasus seperti itu. Ya. Oke, sampai sini tolong di foto Anda screen aja cara hitungnya tadi. Nanti Anda tinggal lihat karena setelah ini ya Anda akan lanjut kerja diskusi ya, diskusi dalam artian ya Anda kerja mandiri ya. Kan nanti
akan kasih 2 laporan keuangan, nanti Anda akan analisis dia punya CCC. Oke, sampai di sini yang terkait CCC atau siklus konversi kas ini, ada pertanyaan tidak? Oh ya, untuk penelitian seperti ini nih, ada satu mahasiswa, baru satu kayaknya, yang di konteks perusahaan besar ya, dia menghitung siklus konversi kas dari perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Itu sudah tamat berapa tahun lalu ya? 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Sebelum zaman COVID. Setelah itu tidak ada lagi mahasiswa yang mau teliti ini. Padahal ini topik yang menarik, dan data laporan keuangan itu kan Anda mudah download ya, mudah download gitu, mudah Anda dapatkan. Itu sebenarnya peluang research. Tapi ya, it's okay lah. Sampai sini bisa ini ya? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, sekarang bagaimana strateginya? Ya, tadi karena kita bicara soal payables, karena itu menanggung risiko. Kan dari tadi saya hanya lebih menekankan ke cara hitung dan cara manajemen, cara kelola. Nah, sekarang risikonya di mana, Pak? Nah, saya tanya Anda, kalau Anda punya usaha, ya, kalau makanan mungkin tidak terlalu berpikir yang seperti ini. Tapi kalau Anda misalnya usahanya kayak mebler, Anda usaha kayak sembako pun, itu kira-kira Anda lebih pilih mana? Jual secara tunai atau jual secara kredit? Kalau Anda punya usaha, saya mau tahu dulu itu. Ada salah satu orang mau jawab kalau punya usaha, kayak mebler, jual peralatan kayak kursi, meja, lemari gitu. Atau misalnya Anda punya sembako, kios sembako, yang ada barang-barangnya, 9 bahan pokok itu. Anda kalau jual ke konsumen itu pilih jual tunai atau jual kas? Uang kas lagi. Piutang. Anda kasih piutang. Tunai, Pak. Anda Piutang, kasih Pak. jual Tunai, Pak. kredit. Oke. Piutang, Pak. Piutang, Pak. Kalau kalau tunai mungkin kalau usahanya murah gitu. Kalau sembako mah jual tunai bisa. Tapi kalau mebler Anda jual tunai, kira-kira banyak yang mau beli tidak ya? Tidak ada. Tidak ada. Karena mahal toh. Nah, saya bisa beli kalau saya kredit. Nah, ketika Anda kasih jual kredit, kasih piutang, timbul resiko tidak? Timbul resiko tidak kalau Anda kasih penjualan secara kredit yang akhirnya menimbulkan yang namanya piutang? Timbul resiko tidak? Ada. Timbul. Apa resikonya? Apa resikonya? Apa Lambat resikonya? Lambat pengembalian. Perputaran Terlambat. modal juga lambat. Oke, jangan sampai ke situ dulu. Terlambat pengembalian. Oke. Selain terlambat pengembalian, risiko paling buruk apa? Tidak dibayar. Ya tidak dibayar. Ya itu tadi, makanya dilema ini perusahaan ini. Saya kasih piutang, bagus. Barang saya kan keluar. Tapi, ya, tadi saya punya risiko. Risikonya terlambat bayar, syukur-syukur terlambat. Kalau yang terjadi dia tidak bayar, kredit macet. Ya, kalau kredit macet, maka di sini piutang perusahaan itu malah menimbulkan risiko. Nah, oleh karena itu biasanya ada strategi yang dikeluarkan. Untuk apa? Mengumpulkan piutang cepat juga bisa dilakukan dengan cara kasih diskon, kasih potongan. Kalau Anda kasih bayar piutang itu lebih cepat atau membayar hutang Anda lebih cepat, itu maka saya kasih diskon. Itu biasanya strategi itu. Kalau tidak begitu maka bahaya. Gitu. Bahaya. Bahayanya adalah ya itu tadi. Ya. Bahayanya bahaya yang terjadi itu, sorry ya, tunggu sedikit. Ya tadi utangnya itu tidak tertagih gitu.
Utangnya tidak tertagih. Ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami yang terkait piutang ya? Bisa, Pak. Halo? Bisa Bisa, ya? Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik. Nah, sekarang persediaan. Persediaan ini juga menanggung risiko. Persediaan ini kan belum jadi uang nih. Tapi dia liquid gitu. Tapi yang lebih liquid kas ya tentunya. Nah, persediaan ini kalau kita simpan terlalu lama di perusahaan, apalagi seperti Indofood, ya, itu kan bahaya karena dia punya masa expire yang jauh lebih cepat ketimbang produk-produk. Tapi setiap produk itu punya umur ekonomis, masa expire. Nah, persediaan ini ada dua pilihan. Anda bisa buat jadi piutang, Anda jual secara kredit, atau Anda jual tunai sehingga bisa menghasilkan kas. Nah, kalau tadi ya, kalau produk-produk yang harganya murah, ya persediaannya mungkin bisa cepat karena harganya murah. Tapi kalau persediaan tadi yang mebeler kayak kursi, meja, ya lemari, itu otomatis tidak bisa Anda jual secara tunai. Maka pilihannya Anda bisa jual secara kredit. Dia offer dulu jadi piutang, dan itu kembali lagi menimbulkan risiko. Gitu. Supaya apa? Persediaannya jangan menumpuk. Persediaannya berkurang. Gitu. Ya, maka sebisa mungkin Anda kalau manajemen modal kerja itu strategi itu yang Anda bisa pakai. Bagaimana piutang itu bisa cepat dengan cara diskon atau kasih potongan. Kemudian persediaannya juga Anda kurang dengan lakukan penjualan secara kredit. Begitu. Nah, kalau di manajemen utang lancar ini, biasanya sesuai kebutuhan. Anda itu berhutang sesuai kebutuhan. Misalnya, ya, permintaan lagi tinggi, ya, demand-nya lagi naik ini. Permintaan terhadap suatu produk katakanlah tinggi. Nah, otomatis ya perusahaan kan akan menangkap peluang demand yang tinggi ini. Maka saya bisa pakai utang lancar untuk menutupi atau apa ya, untuk menangkap peluang demand atau permintaan produk yang tinggi. Itu yang terjadi dengan tahun lalu itu waktu kita pandemi awal-awal yang masker itu menjadi benda yang sangat harus kita butuhkan. Itu kan perusahaan itu bisa itu rela untuk perusahaan yang buat masker ya. Itu mereka melakukan utang usaha guna tadi ya memenuhi permintaan yang tinggi tadi. Makanya berani berhutang. Jadi utang lancar itu, utang-utang usaha itu, payables itu sebaiknya Anda lakukan ketika ada permintaan yang tinggi. Jangan tidak ada permintaan tinggi, Anda pakai untuk utang lancar. Gitu. Karena ini loh, unik, temuan-temuan kita itu unik ya di finance, terutama di UMKM. Saya baru habis nguji skripsi mahasiswa terkait penggunaan kredit. Itu dia menemukan bahwa ternyata usaha-usaha itu melakukan hutang, ya, berutang ke bank misalnya, atau mereka hutang ke Pegadaian. Yang terakhir itu mahasiswa itu saya uji meneliti di Pegadaian. Dia itu ternyata respondennya itu pinjam utang, berhutang untuk utang lancar untuk kegunaan usaha. Nah, harusnya dia menggunakan utang itu untuk menangkap permintaan yang lagi tinggi. Dia telitinya di konteks tenun ikat. Tapi ternyata utang lancar ini dipakai untuk apa? Ini yang salah. Konsumsi. Ya enggak bisa lah. Anda mencampurkan urusan usaha dengan urusan pribadi Anda, itu bahaya dalam bisnis. Dia pakai untuk konsumsi, ya enggak benar. Utang lancar Anda pakai untuk menangkap permintaan yang tinggi tadi. Jangan dipakai untuk konsumsi. Ya salah. Kalau Anda mau pakai untuk konsumsi, silakan berhutanglah dengan tujuan konsumsi, bukan untuk tujuan
usaha. Kayak temuan mahasiswa saya itu juga banyak ya, KUR kayaknya, kredit usaha rakyat. Itu namanya saja KUR, tapi penggunaannya misalnya dipakai untuk bukan usaha, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya menghambat ini strategi manajemen modal kerja suatu perusahaan. Begitu. Nah, oke. Untuk latihan soal kita ya, ini nanti di situ saya sudah lampirkan di Google Classroom laporan keuangan UNVR atau Unilever dan Kino ya tahun 2019. Nah, Anda kerjakan saja ini CCC-nya di kertas, ada tulis di kertas gitu, lalu foto, lalu Anda unggah atau upload ke Google Classroom. Batas waktu jam 10.50. Bisa ini ya? Bisa tidak? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, Harus bisa. baik. Ya, harus bisa lah. Harus bisa. Oke, Kalau tugas tidak ke... bisa, pergi di rumah, Pak. Ya, pandemi, nggak ada ke rumah-rumah. Oke, tugas ke-12. Di sini jelas suruhan saya. Bisa terbaca? Bisa, Pak. Oke. Tugas ke-12 itu Anda diminta kerjakan ya berdasarkan kelompok yang sudah saya tentukan ya dari yang setelah UTS itu, lalu bentuk tugasnya Excel ya. Kemudian nanti hitung CCC atau siklus konversi kas 3 perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun 2019. Kemudian 3 perusahaan tersebut sudah saya tentukan ada di classroom ya untuk tugas ya nanti. Kemudian jelaskan perusahaan mana saja yang CCC-nya paling cepat ya sama yang paling lambat dari 3 perusahaan itu. Kemudian Anda juga bisa komparasi mana yang cepat itu artinya apa, yang lambat itu artinya apa. Gitu. Terus kelompoknya itu bisa difoto ini. Anggi? Bisa, Pak. Oke. Anggi ini hilang-hilang. Untuk kelompok 1 itu 3 perusahaan ADMG, AGII, BRPT. Kelompok 1 oke ya. Kelompok 2 ESA, ETWA, dan INCI. Kelompok 3 TDPM, TPIA, dan UNIC, UNIC. Kemudian kelompok 4 itu BRNA, EPAC, EPAC, dan ESIP. Kelompok 5 ada VPNI, IGAR, dan IMPC. Kemudian kelompok 6 ada CEPIN, CEPRO, dan CEPVA, CPIN, CPRO, dan JPFA. Kelompok 7 ada ALDO, FASW, dan INKP. Itu kelompok 7. Kelompok 8 itu ada AMIN, ARKA, GMFI. Ya, itu kelompok 8. 3. Kelompok 9 ada ASII, Astra itu. Ada Auto, ada GDYR, Goodyear. Kemudian kelompok 10 ada GJTL, IMAS, dan MASA. Lalu kelompok 11 itu ada ERTX, ST, dan HDTX. Kelompok 12 ada MYTR, PBRX, dan POLU. Kelompok 13 ada IKBI, KBLI, KBLM. Kemudian 14 ada ADES,
BTEK dan Budi. Kelompok 15 sampai 17 yang terakhir. 15 ada CAMP, kemudian COCO dan DLTA. Kelompok 16 ada GGRM, HMSP, dan ITIC. Serta yang terakhir itu adalah kelompok 17, DVLA, KLBF, dan MERK. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan sebelum kelas kita berakhir. Tidak ada? Jelas, Pak. Oke, baik. Jangan lupa ya, itu materi terkait perhitungan untuk UNVR dan Kino itu dikerjakan ya. Terus Anda kumpul sebelum jam 10.50. Ya, makin cepat kerja ya makin Anda tidak kena potong nilai. Itu juga nanti nilai itu akan kami masukkan ya sebagai nilai tambahan ketika tugas Anda atau ya tugas Anda ya terutama ataupun ujian tengah, ujian akhir itu jatuh, itu bisa membantu ya dalam tanda kutip. Membantu itu bukan mengganti nilai tapi membantu dalam artian nilai tersebut kita akumulasi biar biasanya kan kalau tugas Anda tertekan tapi kalau yang kerja-kerja kayak gini ini kan jauh lebih Anda nikmati proses pengerjaannya. Oke. Betul, Pak. Baik.